Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gegana Putra, absen 2 11 MIPA 1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Sebelum itu, mari kita mengenal Soekarno terlebih dahulu. Soekarno lahir di Surabaya, Jawa Timur 6 Juni 1901, meninggal di Jakarta 21 Juni 1970 pada umur 69 tahun. Beliau adalah Presiden pertama Republik Indonesia yang menjabat pada periode 1945 sampai 1967. Ia memainkan peranan penting dalam memerdekakan bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda. Ia adalah proklamator kemerdekaan Indonesia yang terjadi pada tanggal 17 Agustus 1945. Peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Jasa Insinyur Soekarno dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia tidak perlu diragukan lagi. Bung Karno merupakan tokoh intelektual karismatik yang terlibat dalam peristiwa-peristiwa penting pergerakan nasional. Lewat orasi-orasinya, Soekarno berhasil membangkitkan semangat juang rakyat Indonesia untuk terbebas dari penjajahan. Karena itulah Bung Karno mendapat julukan Singa Podium. Tak heran sehari setelah memproklamirkan kemerdekaan Indonesia pada dunia, tepatnya 18 Agustus 1945, Bung Karno didapuk menjadi presiden pertama bangsa ini. Peran Soekarno yang pertama ialah mendirikan Perserikatan Nasional Indonesia atau disingkat PNI. PNI merupakan perkumpulan yang dibentuk Soekarno pada 4 Juli 1927. Soekarno dipilih menjadi ketua karena dianggap paling populer dan paling mampu memimpin organisasi tersebut. Dalam anggaran dasarnya, PNI menyatakan bahwa tujuan PNI adalah bekerja untuk kemerdekaan Indonesia. Perkumpulan ini menjadikan nasionalisme sebagai haluan ideologi. Sebab Soekarno menegaskan bahwa nasionalisme adalah ideologi yang mampu menyatukan berbagai perbedaan dan melapangkan jalan menuju kemerdekaan. Organisasi ini mulai terkenal. Propaganda tulisan maupun lisan dari para anggota PNI banyak mempengaruhi rakyat. Para anggota PNI juga sering menyanyikan lagu Indonesia Raya di rapat-rapatnya. PNI pun dianggap berbahaya oleh pemerintahan kolonial Belanda karena menyebarkan ajaran-ajaran kemerdekaan. Pada 24 Desember 1929, Soekarno ditangkap oleh pemerintah Hindia Belanda. Beliau dan beberapa anggota PNI lainnya dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman 4 tahun penjara. Peran Soekarno yang lainnya adalah terang-terangan menentang imperialisme. Bung Karno merupakan sosok yang vokal menentang kewenangan penjajah. Setelah ditahan karena dituduh hendak menggulingkan kekuasaan Hindia Belanda, Soekarno dengan lantang membacakan pidato pembelaan yang ia beri judul Indonesia Menggugat pada tahun 1930. Hal yang perlu digarisbawahi dalam pidato ini adalah pidato tersebut bukanlah pembelaan Bung Karno terhadap dirinya, melainkan pembelaan terhadap pergerakan nasional Indonesia. Soekarno menyampaikan kritiknya terhadap imperialisme dan menyebut Belanda menerapkan politik drainase yang menghisap dan mengalirkan kekayaan Indonesia ke negeri-negeri imperialis yang menyebabkan kemelaratan rakyat Indonesia. Soekarno menerangkan kesengsaraan akibat penindasan kolonialisme Belanda yang melahirkan perlawanan rakyat, bukan dari hasutan kaum intelektual. Sayangnya, pidato pembelaan ini tidak dapat membebaskan Soekarno. Namun isi pidato bernada sindiran keras tersebut cukup mengusik Gubernur Jenderal Hindia Belanda, Andreas Cornelis Dirk de Graaf dan jajarannya. Kepercayaan diri dan sikap Bung Karno yang berapi-api di hadapan pengadilan kolonial membangkitkan semangat perjuangan. Soekarno aktif memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Saat Jepang berkuasa di Indonesia, mereka membentuk Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang disingkat BPUPKI pada tanggal 29 April 1945. Badan ini dibentuk sebagai upaya Jepang untuk mendapatkan dukungan dari bangsa Indonesia. Jepang menjanjikan akan membantu proses kemerdekaan Indonesia. Tugas dari BPUPKI adalah mempelajari hal-hal yang berkaitan dengan aspek-aspek politik, ekonomi, tata pemerintahan,
dan hal-hal yang diperlukan dalam usaha pembentukan negara Indonesia yang merdeka. Sebagai salah satu tokoh intelektual yang berpengaruh, Bung Karno bergabung dalam BPUPKI. Dalam sidang BPUPKI yang pertama, 1 Juni 1945, Soekarno turut mengemukakan 5 sila yang menjadi dasar negara Indonesia. Kelak, IR Soekarno juga tergabung dalam Panitia 9 yang bertugas untuk merumuskan dasar negara. Selain itu, beliau juga terlibat dalam pembahasan mengenai Undang-Undang Dasar. Setelah Jepang makin terdesak akibat dijatuhkannya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki oleh tentara sekutu, perwira tinggi Angkatan Darat Jepang di Saigon, Hisaichi Terauchi, menyetujui pembentukan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) untuk melanjutkan tugas BPUPKI dan mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Soekarno ditunjuk sebagai Ketua PPKI. Yang keempat, peran Soekarno ialah merumuskan naskah proklamasi kemerdekaan. Bung Karno dikenal sebagai proklamator sebab beliaulah salah satunya penyusun naskah proklamasi dan orang yang membacakan teks bersejarah tersebut. Pada 17 Agustus 1945, pukul 3, naskah proklamasi disusun oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo di kediaman Laksamana Tadashi Maeda. Akhirnya pada pukul 10 waktu Indonesia Barat, di hari yang sama, naskah proklamasi dibacakan oleh Bung Karno di halaman rumahnya. Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56 dalam Surat Khidmat. Inilah momen bersejarah Indonesia menjadi bangsa merdeka. Itulah peran-peran Soekarno dalam kemerdekaan Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.